ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الحاضرون sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita. Dan di antara nikmat terbesar yang Allah karuniakan adalah nikmat iman, nikmat tauhid, nikmat berada di atas Islam. Dan hendaknya kita senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita semua diwafatkan di atas keimanan, di atas keislaman, di atas tauhid. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah di waktu yang istimewa ini khatib memberikan nasihat untuk diri sendiri dan juga untuk ayyuhal hadirun yang berkaitan dengan nasihat yang istimewa, yang mana di kesempatan ini insyaallah taala khatib akan membawakan dua nasihat, yakni nasihat Luqman alaihi salam dan wasiat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan sosok yang istimewa, Luqman, yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya hikmah, sehingga karena itulah beliau Luqman disebut dengan Luqmanul Hakim, Luqman yang bijak. Luqman, sebagaimana diterangkan oleh para ulama, beliau adalah sosok yang berkulit hitam, berhidung pesek, tubuhnya pendek, yang mana apabila sosok Luqman ini hadir di tengah-tengah manusia, terutama di tengah manusia saat ini, maka beliau akan ada kecenderungan untuk diremehkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak melihat rupa, Allah tidak melihat jasmani, Allah tidak melihat bentuk. Dan siapa saja yang Allah kehendaki Allah berikan kebaikan kepadanya, Allah istimewakan, di antaranya Luqman alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala jadikan Luqman meskipun bukan seorang sosok nabi, bukan seorang sosok rasul, namun Allah sebutkan namanya di dalam Al-Quran, dan ini sungguh kemuliaan yang sangat luar biasa. Allah abadikan namanya di dalam Al-Quranul Karim. Meskipun beliau bukan seorang nabi, meskipun beliau bukan seorang rasul, namun Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau sosok yang istimewa. Dan kita belajar banyak dari Luqman alaihissalam, terutama di dalam pendidikan. Apabila kita menggali bagaimana Luqman alaihissalam di dalam menasihati anaknya, niscaya itu sudah cukup bagi kita
untuk menjadi modal dan bekal kita di dalam mendidik anak-anak kita. Di nasihat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala setelah memuji Luqman, walaqad atayna Luqmanal hikmah. Sungguh kami telah karuniakan kepada Luqman itu hikmah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu. Dan ingatlah Luqman ketika beliau berkata kepada anaknya, di mana beliau sedang menasihati anaknya. Dari firman Allah Subhanahu wa taala ini, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, Allah ketika menyebutkan wa idz qala Luqmanu libnihi, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya. Fadilatul Syekh Muhammad Ibrahim Al-Hamad hafizahullah, beliau menerangkan bahwa ketika Allah mengabadikan bagaimana Luqman menasihatkan anaknya dengan kata qala Luqman libnihi, ini menunjukkan adanya interaksi. Ini menunjukkan adanya tafa'ul wa hiwar. Interaksi berupa perlakuan dan perbuatan, dan interaksi berupa perkataan dan ucapan. Dan di sini yang ditunjukkan adalah seorang ayah kepada anaknya. Dan manakala kita perhatikan ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim yang berbicara tentang nasihat orang tua kepada anaknya, hampir semuanya datang di dalam Al-Quran, ayah menasihati anaknya. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran seorang ayah di dalam pendidikan dan pengasuhan. Bukan diserahkan kepada istri, bukan diserahkan kepada sang ibu. Bahkan ayah yang berkewajiban dan bertanggung jawab di dalam mendidik istri dan anaknya. Dan seorang ayah hendaknya dekat dengan anaknya. Sebagaimana Allah singgung wa idz qala Luqmanu libnihi, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya. Ini menunjukkan adanya interaksi yang baik. Wa huwa ya'idhuhu, dan beliau ketika berkata-kata itu sedang memberikan nasihat, memberikan mau'izah. Kata Fadilatul Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, yang dimaksud dengan al-mau'idhatu hiya ma minal kalami fihi targhib wa tarhib wa fihi amrun wa nahyun, yaitu perkataan yang di dalamnya mengandung motivasi-motivasi dan juga ancaman, perintah dan larangan. Itulah nasihat. Nasihat tidak bisa lepas dari kita memberikan motivasi kepada anak kita dan juga ancaman. Kita memberikan perintah kepada anak kita dan juga hal-hal yang dilarang. Tapi dalam bingkai kasih sayang, dengan kelemah lembutan, menginginkan kebaikan untuk anak kita. Wa huwa ya'idhuhu, dan Luqman ketika itu memberikan nasihat kepada anaknya dengan kasih sayang. Baru kemudian Allah sampaikan apa nasihat Luqman alaihissalam. Ya bunayya, wahai nak. Ini menunjukkan talattuf, kelemah lembutan, sapaan yang baik. Kita belajar dari sini, hendaknya setiap orang tua ketika akan memberikan nasihat kepada anaknya, dia awali dengan kelemah lembutan dan sapaan yang baik. Ya bunayya, wahai nak. Kata bunayya ini adalah isim tasghir dari kata baniyah. Maknanya secara ringkas adalah untuk menunjukkan kasih sayang. Seakan-akan dikatakan, wahai anakku yang lucu, yang imut, yang aku sayangi. Dan beliau tidak menyebutkan nama anaknya langsung, tapi disebutkan ya bunayya. Seakan-akan beliau ingin mengingatkan, engkau adalah anakku, aku adalah ayahmu, dan aku menyayangimu. Itulah afektif. Itulah metode afeksi di dalam mendidik anak. Setelah diberikan sapaan yang baik, mendahulukan afektif, baru kemudian diberikan pesannya. La tusyrik billah. Janganlah engkau nak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini memberikan kita beberapa faedah ya jamaah sekalian. Kita perhatikan bagaimana Luqman memberikan nasihat bukan dengan kata perintah, tapi Luqman mengawali nasihatnya dengan kalimat larangan. Luqman tidak mengatakan ya bunayya u'budullaha wahda, wahai nak sembahlah Allah semata. Tidak.
Tapi Luqman mengatakan la tusyrik billah. Janganlah engkau menyekutukan Allah. Karena di antara faidah yang diterangkan oleh para ulama kita, karena anak-anak ketika mereka masih balik, ketika mereka belum balik, maksud saya mereka belum dalam kondisi yang diberikan beban syariat. Dengan kata lain, mereka masih berada di atas fitrah. Sebagaimana kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidaklah setiap bayi yang dilahirkan melainkan dilahirkan berada di atas fitrah. Apa makna fitrah? Ringkasnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam syarah ya, beliau mengatakan wal asah, pendapat yang paling sahih, anna kulla mauludin mutahayyi'an lil Islam, bahwasanya setiap bayi yang dilahirkan sudah condong kepada Islam, juga sudah condong kepada tauhid. Artinya semua bayi yang dilahirkan sudah berada di atas Islam, sudah berada di atas tauhid. Sehingga tugas kita sebagai orang tua menjaga fitrah anak jangan sampai rusak. Dan yang merusak fitrah paling bahaya adalah kesyirikan. Karena itulah Luqman alaihissalam ingin menjaga fitrah anaknya, yang mana anaknya sudah berada di atasnya, agar tidak rusak fitrah tersebut, maka diberikan larangan. La tusyrik billah. Janganlah engkau nak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal hadirun sidang Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, manakala Luqman alaihissalam, beliau ketika memberikan larangan kepada anaknya, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah nak, ini juga menjadi dalil argumentasi bagi mereka-mereka yang berpendapat anak-anak, termasuk anak-anak kecil, hendaknya jangan dilarang-larang terlebih dahulu. Maka kita katakan, ketika antum melarang kata larangan, berarti antum sejatinya telah membawa suatu hal yang baru. Karena sejatinya yang namanya nasihat tidak bisa lepas dari larangan dan perintah, meskipun kita perlu melihat konteksnya. Dan kita memang tidak pungkiri ya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya ketika kita melarang, hendaknya kita melarang dengan hikmah. Dengan kata lain, kita melarang apabila memang itu perlu untuk dilarang, terutama perkara-perkara prinsip, apalagi perkara akidah. Adapun perkara-perkara duniawi, maka kita sepakati mereka, kita nggak perlu terlalu memperbanyak larangan. Kenapa? Karena sebagaimana dikatakan, kathratul nisas tumitul ihsas, terlalu banyak digunakan distimulasi akan mematikan sensitivitas. Artinya apabila orang tua terlalu banyak, terlalu sering mempergunakan suatu cara, misalnya melarang, maka larangan menjadi tidak efektif. Kita misalnya dikit-dikit nggak boleh, jangan, nggak boleh, jangan, dalam segala hal, akhirnya larangan-larangan kita menjadi tidak efektif. Bahkan itu bisa membunuh kreativitas anak dengan banyaknya larangan. Karenanya kita melarang mereka dalam perkara-perkara yang penting. La tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah nak. Ini wajib kita mempergunakan kata larangan, termasuk apabila hak-hak Allah diterjang. Perkara-perkara yang haram diterjang, maka kita wajib melarang. Namun dalam perkara duniawi, ya, kita lebih baik mempergunakan kata-kata positif. Karena memang ini sesuai dengan penelitian, riset, dan kita tidak anti dengan penelitian, dan kita menempatkan sesuai dengan konteksnya. Ayuh hadirun sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Lalu kemudian Luqman alaihissalam mengatakan, inna syirka la zulmun azim. Luqman tidak hanya memberikan nasihat berupa larangan, janganlah kamu menyekutukan Allah nak, selesai, tidak. Tapi Luqman memberikan ta'lil, alasan. Dan demikianlah seharusnya ketika kita memberikan nasihat kepada anak. Ketika Anda memberikan larangan kepada anak, nak jangan begini, jangan begitu, selesai, tidak. Tapi berikan alasannya.
Kenapa? Karena inilah yang akan menyentuh kognisinya. Tadi kita sudah pelajari di awal, afeksi, menyentuh dulu hati dan perasaan dengan sapaan yang baik, dengan cara yang baik. Baru kemudian kita berikan nasihat, baru kemudian kita sentuh akalnya, kognisinya. Kenapa jangan menyekutukan Allah? Karena inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya nak, kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Kezaliman adalah wad'u syai' fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu di bukan tempatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang syirik, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan bagi Allah adanya sekutu-sekutu sementara Allah saja yang menciptakan engkau. Itulah kezaliman yang besar. Bagaimana bisa seseorang diciptakan oleh Allah, Allah menciptakan dia, memberikan dia nikmat karunia, Allah berikan dia rezeki, dan Allah berikan segalanya, tapi dia malah mengabdi, menyembah kepada selain Allah, atau dia menyembah kepada Allah dan juga selain Allah. Itulah kezaliman yang paling besar. Dan inilah yang diingatkan oleh Luqman alaihissalam kepada anaknya, dan inilah pondasi pendidikan kita ya ayyuhal hadirun sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Karena sidang Jumat yang dimuliakan Allah, tauhid itulah pondasi dan tujuan Allah menciptakan kita. Allah menurunkan Al-Quran, Allah mengutus para nabi, para rasul, dan Allah memerintahkan para nabi dan rasul untuk berdakwah, termasuk kita diperintahkan untuk mendidik anak-anak kita agar kita mengembalikan anak-anak kita kepada pemiliknya Allah dengan menunaikan haknya, yaitu tauhid. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fa innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Ayyuhal hadirun sidang Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di khutbah yang kedua ini izinkan khatib menyampaikan secara ringkas bahwa setelah Allah membawa nasihat Luqman alaihissalam, kemudian Allah datang memberikan nasihat. Karena di dalam surat Luqman ayat 14-15 itu bukan termasuk perkataan Luqman alaihissalam, tapi itu adalah nasihat dari Allah Azza wa Jalla. Baru kemudian setelah itu kembali ke nasihat Luqman, yang mana Luqman memberikan nasihat kepada anaknya tentang muraqabatullah, baru kemudian tentang mengajak kepada salat, amar ma'ruf nahi munkar, dan bersabar. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setelah Allah membawa nasihat Luqman tentang tauhid, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Dan kami wasiatkan, apabila Allah berkata kami wasiatkan, artinya kami perintahkan manusia, bukan hanya orang beriman, kami perintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, kepada ibu bapaknya. Kemudian Allah istimewakan ibu, Allah sebutkan secara khusus tentang ibu. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, seorang ibu mengandung semakin lama semakin berat. Wa fisaluhu fi amaini, kemudian menyapih selama 2 tahun. Ayyuhal hadirun sidang Jumat yang dimuliakan Allah, apabila kita perhatikan perintah untuk birrul walidain, berbuat ihsan kepada kedua orang tua di dalam Al-Quran, selalu perintah ini datang setelah perintah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Dan Rabbmu telah memerintahkan engkau untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan hendaknya berbuat baik kepada kedua orang tua. Tauhid, baru kemudian birrul walidain. Demikian pula di dalam surat Luqman. Dan yang menarik adalah
sebagaimana diterangkan hikmahnya oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibrahim Al-Hamad hafizahullahu taala. Kenapa perintah Allah untuk berbakti kepada orang tua datang setelah nasihat Luqman untuk mentauhidkan Allah? Di antara hikmahnya adalah ini mengandung perhatian, penekanan, nasihat, peringatan bagi setiap orang tua. Wahai orang tua, siapa di antara anda yang menunaikan haknya Allah, mengajarkan anak anda tentang haknya Allah, yaitu tauhid, Allah tidak akan lupa hak anda. Allah akan berikan taufik kepada anak anda untuk berbakti kepada anda. Dengan kata lain, bakti kepada orang tua datang setelah anda mendidik anak anda dengan tauhid, setelah anda mendidik anak anda dengan akidah yang benar. Dan itu kewajiban kita sebagai orang tua, ya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yakni wajib bagi kita untuk mendidik anak-anak kita agar kelak Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anak-anak yang berbakti kepada diri kita. Jangan sampai kita hanya menuntut anak kita untuk berbakti, namun kita lupa dan abai untuk menunaikan haknya anak, yaitu terutama yang berkaitan dengan haknya Allah. Kita tautkan dan koneksikan anak kita kepada Allah Sang Pencipta, karena anak kita amanat, titipan dari Allah, milik Allah, dititipkan kepada kita. Kelak kita akan kembalikan anak kita kepada pemiliknya, Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang yang amanat tentunya dia akan mengembalikan amanatnya dalam keadaan yang baik, tidak dalam keadaan yang buruk, tidak diabaikan, tidak dibiarkan. Manakala kita mendapatkan amanat dari orang yang kita hormati, misalnya ada bos kita mau keluar negeri, dia nitipin mobil kepada kita, kita rela menjaga mobilnya jangan sampai rusak, jangan sampai kotor, jangan sampai baret. Padahal ini mobil, gak ada apa-apanya dibandingkan dengan anak kita. Dan yang memberikan amanat manusia. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala yang memberikan amanat kepada kita, dan amanat tersebut adalah anak kita. Maka daripada itu, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk menjaga dan memelihara amanat Allah. Dan manakala kita menjaga amanat Allah dengan sebaik-baiknya, kelak insyaallah Allah akan berikan taufik kepada anak kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan mereka anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وانصرهم في غزة. اللهم انصرهم اللهم انصر مجاهدين في سبيلك في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان. اللهم انصرهم ودمر أعداءهم ودمر أعداءك أعدائين اليهود الصهيوني. اللهم أهلك كفرة أهل الكتاب ولا سيما وخاصة اليهود الصيح. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وأقول قولي هذا أقيم الصلاة. الله أكبر.